Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Siap, gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, baca doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sebelumnya itu tentang Al-Quran hadis. Tadi sudah soal. Nah, sekarang kita akan melakukan pelajaran BK tentang bimbingan konseling ya. Mengenai materinya yaitu pentingnya membangkitkan semangat belajar. Yang kedua, mengenali kesulitan belajar. Ketiga, kiat dalam membangkitkan semangat belajar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya membangkitkan motivasi dalam belajar. Yang kedua, peserta didik konseling dapat menerapkan suka dan terbiasa dalam belajar hingga dapat membangkitkan motivasi belajar untuk dapat berprestasi. Materi yang pertama yaitu mengenali kesulitan belajar. Hambatan dalam belajar ada yang berasal dari luar diri kita. Namun yang sering tidak kita sadari justru hambatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ada yang pernah merasakan? Ada kan? Pasti merasakan. Karena apa? Nah, itu ada banyak penyebab. Pertama itu kesulitan belajar dari dalam diri kita yaitu satu, potensi fisik. Kesehatan terganggu. Ya, kesegaran dan stamina menurun. Yang kedua, potensi kecenderungan atau intelektual yaitu rendahnya kecerdasan. Kecerdasan tinggi tetapi memotivasi belajar rendah. Yang ketiga, potensi bakat. Rendahnya bakat pada salah satu atau beberapa bidang bahasa atau matematika, ketelitian, kecepatan, relaksi. Yang keempat, potensi minat atau hobi. Lemahnya minat terhadap salah satu atau beberapa mata pelajaran. Yang kelima, potensi kreativitas. Kurangnya kreatif dalam bertanya, menulis, menghafal. Yang keenam, potensi emosional. Emosi negatif tak terkendali. Contohnya, jengkel, kecewa, benci, dan prasangka buruk dan marah. Tentang kiat membangkitkan semangat belajar. Ya. Yang pertama, mencintai mata pelajaran. Yang kedua, menemukan makna. Yang ketiga, kita akan menjaga kesehatan psikis dan fisik. Empat, cara membaca efektif. Karena buku adalah gudangnya ilmu. Yang terakhir, yaitu cara untuk disiplin belajar. Pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Seluruhnya, sekolah itu menciptakan sesuatu lingkungan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas peserta didik dari berbagai hal. Ketiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada kesulitan pelajaran sudah siap untuk menerima kenyataan di sekolah. Selanjutnya, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. 5. Memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Ya, ini yang sering dilupakan. Karena sopan santun dengan guru, bukan cuma dengan guru saja ya, tapi dengan orang tua dan keluarga, teman sebaya juga pun tutur katanya harus sopan, bukan sembarangan. Apakah sudah dibikin kelompoknya? Oke, baiklah. Di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Ada satu soal yang Pak kasihkan ke kalian. Setiap kelompok menjawab. Ini ada lembaran, silakan dijawab di kertas. Apakah lembarannya sudah didapat semua? Oke, ya. Sekarang soalnya Pak kasih ya. Silakan dikerjakan. Apa akar masalah utama yang menyebabkan motivasi belajar Rian menurun? Menurunnya motivasi Rian umumnya disebabkan oleh 3 hal utama. 1. Tidak ada target. Rian tidak memiliki alasan yang kuat, why, atau tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam belajarnya. Ya,
Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan. Kebiasaan atau mindset apa yang perlu diubah oleh Rian agar bisa kembali berprestasi? Berdasarkan konsep ternyata berprestasi itu mudah oleh Ronald Hutagalung. Kesuksesan dan prestasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Rian perlu mengubah pola pikirnya menjadi mengubah mindset dari susah menjadi bisa. 3. Langkah konkret apa yang bisa dilakukan dalam 24 jam ke depan untuk memulai perubahan? Jawabannya adalah untuk memulai transformasi perubahan ini, lakukan tindakan nyata berikut hari ini. Tulis satu tujuan utama, tuliskan impian atau target nilai pencapaian spesifik di selembar kertas, dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat, di meja belajar atau cermin. Alhamdulillah, kalian sudah memahami untuk meningkatkan motivasi untuk belajar. Jadi sekalian dari situ bisa disimpulkan. Jadi pembelajaran kita itu untuk meningkatkan pembelajaran dalam setiap kegiatan, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kesopanan itu yang perlu dijaga. Ilmu setinggi-tinggi yang kalian miliki tidak akan bermanfaat kalau sopan santun atau adabnya kurang. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Sedangkan orang yang beradab sudah pasti berilmu. Nah, sebagai penutup, baiklah kita akan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembacaan doa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Gerak. Halo teman-teman, sebelum kita pulang baca doa mulai.